Shalom. Senang sekali bisa bertemu pada kesempatan ini. Saya percaya setiap kita datang ke hadirat Tuhan, jerih lelah dan persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Yang percaya katakan amin. Ya, Tuhan akan memberi upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan akan menjawab apa yang menjadi kerinduan kita. Yang sungguh mengalami kebaikan Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya bersyukur karena hari ini saya ada di tempat ini. Dan saya percaya kalau saya masih bisa berdiri hari ini, itu semua anugerah Tuhan. Dan saya percaya hari-hari di depan menjadi hari yang masih jauh lebih indah daripada hari yang di belakang kita. Yang percaya katakan amin. Akan terjadi satu terobosan-terobosan dalam kehidupan kita. Karena ini adalah tahun kelahiran yang baru. Tuhan akan memberikan satu hal dalam kehidupan kita. Kita akan melihat, akan banyak yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang belum pernah dilihat dengan mata kita, yang belum pernah timbul dalam hati kita, yang belum pernah didengar oleh telinga kita, Tuhan sanggup berbuat dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kita beri sekali lagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah karena itu saya rindu sharing tentang satu doa dalam Alkitab. Mari kita buka Efesus pasal yang ketiga. Ayat 14 sampai dengan ayat 21. Ini doa terobosan, ini doa breakthrough. Efesus pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan 21. Saya akan membaca judul dan ayat 14, semua jemaat ayat yang ke-15. Nanti berganti-gantian, ayat 21 kita baca bersama-sama. Kita mulai, doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Silakan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita sama-sama. Bagi Dialah di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Katakan amin. Nah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa doa yang kita baca di dalam Alkitab. Tapi patron doa kita adalah doa Bapa kami. Wajib hafal doa Bapa kami. Katakan yes. Ya, mau bahasa apa? Bahasa Batak kayak terserah. Ya, bahasa Rote kayak terserah, Saudara. Ambon terserah. Tapi kalau bahasa orang Jakarta ini agak sedikit keren. Babe gue yang di surga. Ya, itu doa Bapa kami. Mau bahasa apa aja terserah, yang penting doa Bapa kami harus hafal. Katakan yes. Nah hari ini kita belajar ada satu doa yang menutup satu pelayanan dari seorang rasul yang besar. Doa yang menutup kehidupannya di dalam pelayanan. Dan saya percaya karena ini ditulis dari akhir pelayanan Rasul Paulus. Saya percaya doa ini begitu penting. Dan doa ini adalah satu kesimpulan dari kehidupan Rasul Paulus sendiri. Adalah yang ingin disampaikan. Sebagaimana orang yang kalau sudah mau mengakhiri kehidupan dia pasti memberi pesan-pesan yang sangat penting. Nggak mungkin orang sudah mau tutup mata dia bilang jangan lupa itu di kulkas ada banyak buah-buah belum dimakan. Ayo dimakanin, nggak ada yang kayak begitu. Tapi orang kalau sudah tahu di akhir kehidupannya dia akan menyampaikan pesan-pesan yang sangat penting.
Saya sangat dirubah oleh Tuhan melalui doa Paulus ini. Saya banyak mengalami satu breakthrough dalam kehidupan saya. Ketika doa Paulus ini saya mengerti dengan benar dan saya praktekkan di dalam kehidupan saya. Dan saya rindu setiap saudara hari ini akan mengalami satu terobosan dalam kehidupannya. Akan menerobos lebih lagi dan lebih lagi sampai rancangan Allah digenapi dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara percaya apa yang di depan saudara masih jauh lebih indah. Yang percaya katakan amin. Dari apa yang di belakang kita. Karena Tuhan membawa kita naik. Orang dunia bilang hidup ini seperti roda. Siapa yang setuju seperti roda? Angkat tangan. Oh, ada juga yang setuju ya. Kalau saya dalam Tuhan saya gak setuju. Karena apa? Kalau seperti roda sebentar kita di atas sebentar lagi di mana? Kalau di bawah memang senang sebentar lagi saya ke atas. Tapi kalau udah di atas nanti sebentar lagi kemana? Ke bawah, jangan. Di dalam Tuhan hidup kita bukan seperti roda. Tetapi di dalam Tuhan hidup kita seperti naik tangga. Bisa katakan amin? Kita akan terus naik. Kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kamu akan naik bukan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Katakan saya naik menjadi kepala. 2, 3. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu namanya breakthrough. Terobosan. Yang gak mungkin Tuhan sanggup lakukan dalam hidup kita. Katakan yes. Ya saya lulus S1 aja syukur Bu. Jangan bilang gitu. Siapa tahu saudara jadi S3. Kalau ada S4, S4 sekalian. Betul. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yes, kita lihat dari doa Paulus. Yang pertama, dia katakan di sini. Aku berdoa, ayat yang ke-16, bisa ditayangkan. Supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu. Oleh apa? Oleh rohnya di dalam batinmu. Doa ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya saudara dan saya harus tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Karena apa? Hanya orang-orang yang kuat dan teguh itulah orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Begitu kita lemah, kita ditarik oleh dunia ini. Begitu kita lemah, kita ditarik oleh si iblis. Katakan yes. Ya, karena itu katakan aku mesti kuat. Hal ini menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan perjalanan kehidupan kita akan selalu baik dan tidak ada masalah. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah kekuatan. Yang Tuhan janjikan adalah perlindungan dalam kehidupan kita. Ketika badai apapun datang kehidupan kita, kita akan kuat dan keluar sebagai pemenang. Berikan dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya pernah mengalami satu saat, ini ilustrasi ya. Kami holiday ya, jalan-jalan dengan satu keluarga. Family time itu penting. Ya. Waktu kebersamaan itu penting, apalagi yang sudah menikah. Waktu kebersamaan bersama istri, bersama anak, itu penting. Nah, kami pergi ke satu gunung, ada sungai. Ada sungai. Ya. Begitu sungai itu deras banyak orang mandi. Nah, ada satu orang mencoba untuk ke tengah, ya, mencoba untuk ke tengah, dan tetapi apa yang terjadi, arus begitu kuat, ya, dia mulai teriak-teriak dan dia mulai terbawa arus dan di situ dia hampir terbawa arus. Tetapi ketika dia lemah, ada seorang yang menangkap dia dan dia ditarik dan dia kuat, dia diselamatkan. Betapa banyak kita terbawa oleh arus dunia ini. Tetapi ketika kita masih bisa mengulurkan tangan kita kepada Tuhan untuk berkata, Tuhan tolong aku. Tuhan berikan kekuatan kepada aku. Maka engkau akan keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Hal ini menggambarkan ngikut Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Tuhan tidak pernah menjanjikan kalau ikut Tuhan itu tidak ada persoalan. Tetapi hidup bahagia atas anugerah Tuhan berhasil menyelesaikan setiap masalah. Bisa katakan amin? Nanti kalau sudah mau gak ada masalah, itu udah pindah alamat. Kalau di Jakarta itu ke San Diego Hill. Kalau di sini apa ya di Malang? Di mana?
Sukun. Nah itu. Udah pindah alamat ke Sukun itu baru tidak punya masalah. Jadi Paulus mengingatkan kepada kita kalau ikut Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi engkau harus kuat dan teguh karena roh yang ada di dalam dirimu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Yang memampukan engkau keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Kita beri dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Pribadi bahagia bukan pribadi tanpa masalah. Tetapi atas anugerah Tuhan berhasil menyelesaikan setiap masalah. Karena jangan takut dengan masalah. Tapi jangan cari masalah. Udah tahu istri orang dideketin. Itu namanya cari masalah. Udah tahu jangan kan pacar orang. Dia udah punya pacar, gak apa-apa selama janur belum berdiri bu, saya akan terjang. Jangan, biarkan dulu. Dia berdoa sama Tuhan, apakah itu dari Tuhan atau tidak. Kalau memang nanti bukan dari Tuhan, dia putus baru Anda maju. Betul? Jangan cari masalah. Nanti dia masih, Anda bisa dipukul sama dia. Itu namanya cari masalah. Anda hidup benar di hadapan Tuhan, tapi Tuhan izinkan ada masalah. Berarti Tuhan ingin membawa Anda go to the next level. Tuhan ingin membawa Anda naik tangga. Anda ingin dibawa untuk menggenapi rancangan Tuhan yang indah. Kalau saya lihat dalam Alkitab, Tuhan itu senang dengan masalah. Buktinya apa? Ketika Tuhan memanggil Abraham dan Sarai untuk menggenapi rancangan Tuhan, untuk membangun satu bangsa pilihan Tuhan. Loh kok delala kalau orang Malang ini bilang ya, orang Jawa. Kok delala yang dipanggil tuh sudah opung-opung. Si Odol opung doli. Si Abraham itu. Ya, udah tua kali. Terus si Obor lagi opung boru. Ya udah tua, udah gitu mandul lagi masih masa mudanya. Iya toh. Jadi ketika Abraham dan Sarai diberikan panggilan oleh Tuhan untuk menggenapi rancangan Tuhan. Tuhan gak salah nih Tuhan. Kita ini sudah odol, udah obor. Betul lah. Tapi Tuhan bilang, oh tidak, kamu yang dipanggil. Artinya apa? Justru ketika Tuhan izinkan ada masalah, berarti di balik itu Tuhan ingin menyatakan mujizat yang besar. Boleh beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Begitu juga Maria dan Yusuf. Dipanggil oleh Tuhan. Mereka masih muda. Tetapi ada masalah yang mereka harus hadapi. Kenapa? Loh, mereka belum menikah. Mereka masih tunangan. Bagi orang Yahudi kalau sudah masih tunangan dan mereka hamil. Aduh, itu berat buat Maria. Berat, bukan berat lagi. Berat sekali. Karena apa? Siap mati. Akan ditarik keluar kota dan dirajam sampai apa? Mati. Ya, bukankah ini masalah? Tapi Tuhan bilang, no, harus seperti ini. Karena Tuhan ingin membuktikan bahwa Yesus lebih besar dari setiap masalah kehidupan kita. Bisa katakan amin? Jangan ada yang putus asa. Biar roh Tuhan terus ada dalam hidup kita. Karena kekuatan roh Tuhan itulah yang memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa keluar sebagai pemenang. Nah karena itu yang udah menikah. Yang udah menikah coba angkat tangan yang udah menikah. Oh gak terlalu banyak. Jangan setengah tiang dong Pak. Satu tiang gini. Iya. Ya. Keluarga bahagia. Nah ini yang belum menikah kan siap juga mau menikah kan? Saya tanya yang belum menikah siap mau menikah? Kok lemes ya? Keluarga bahagia. Bukan absen dari masalah. Lagi pacaran. Aduh itu mah baik semua. Itu fotokopi. Kalau sudah menikah. Keluar aslinya. Kalau lagi pacaran, mau marah bisa gak jadi marah. Nunggu 2 jam masih bisa tersenyum. Sorry ya gue telat macet gak apa-apa. Lihat muka lu aja gue udah kenyang. Nunggu 2 jam. Tapi kalau sudah menikah kita masih belanja belum selesai. Sudah ditelepon. Kok lama kali belanjanya? Kok lama kali belanjanya? Cepat lah. Nah saudara ya. Seperti itu. Nah itu aslinya keluar. Saudara ya. Jadi lagi pacaran itu memang masa-masa yang paling indah. Memang mengasihi pacar lebih gampang dari mengasihi pasangan.
Tapi butuh anugerah Tuhan. Katakan amin. Karena apa? Selama-lamanya Anda pacaran, Anda cuma kenal pasangan Anda 30%. Dan itu pun yang ciami-ciami. Kalau bahasa Bataknya yang nambah bagak. Yang oke punya. Nanti kekurangannya pas menikah keluar satu persatu. Dan ini, kalau gue tahu lu makan kayak begini gue kagak nikah sama lu. Kalau gue tahu lu tidur kayak gini gue kagak nikah sama lu. Apakah kita bisa bilang begitu? Oh no. Karena apa? Pernikahan itu adalah covenant. Perjanjian seumur hidup. Katakan yes. Tidak bisa dibatalkan oleh apapun juga. Hanya 4 huruf yang bisa membatalkan. M-A-U-T. Makanya pastikan Anda yakin sungguh-sungguh sebelum menikah bahwa ini adalah pasangan yang disiapkan Tuhan dalam hidupmu. Kita menikah tidak bisa berkata gue udah bosen sama lo. Sampai ketemu di pengadilan negeri. Apa di sini ya? Pengadilan negeri Malang. Nggak bisa saudara. Masalah dalam kehidupan kita bisa datang silih berganti. Tetapi Tuhan Yesus jauh lebih besar. Masalah dalam pernikahan pasti ada. Karena keluarga bahagia bukan absen dari masalah. Tetapi keluarga bahagia atas anugerah Tuhan berhasil menyelesaikan setiap masalah. Sehingga dia keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Beri dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Masalah yang sering timbul dalam pernikahan, bahkan sudah dialami masa pranikah, itu adalah perbedaan. Karena pilar yang pertama kami menulis dalam buku 7 pilar, tapi hari ini kami nggak bawa. Pilar yang pertama, laki-laki harus menikah sama perempuan. Mungkin kita ketawa, ya saya tahu bu, iya tapi hati-hati. Betul, Adam nggak nikah sama Agus. Ada nama Agus, maafkan daku. Adam nikahnya sama siapa? Hawa. Perbedaannya itu besar. Bahan bakunya aja udah beda. Adam dibuat dari apa? Debu tanah. Hawa dibuat dari apa? Tulang rusuk, bukan tulang sinaga ya. Tulang rusuk. Tanah sama tulang keras mana? Ayo, tanah sama tulang keras mana? Tulang. Laki sama perempuan keras mana? Yang laki bilang laki bagus pak. Biasa yang laki bilang perempuan, yang perempuan bilang laki. Wah, itu dosa taman Eden dibawa ke sini, saudara. Ya, berbeda. Kalau kita tidak mampu mensinergikan perbedaan, maka yang terjadi konflik dalam pernikahan. Satu contoh aja. Satu contoh. Laki-laki itu pakai logika. Wanita cenderung pakai apa? Perasaan. Makanya kalau wanita ngomong saya rasa. Kalau pria ngomong saya pikir, ya makanya laki-laki suka balok, bawa logika. Kalau wanita suka baper, bawa perasaan. Dipersatukan nih dalam pernikahan. Aduh nggak gampang, betul? Contoh, begitu dia pulang kerja suaminya, si istri didapetin di ruang tamu, matanya berkaca-kaca. Si cowoknya baik datengin dia, beb ada apa beb? Istrinya jawab, enggak ada apa-apa. Betul? Ingat laki-laki nangkepnya pakai logika. Dia bilang kagak ada apa-apa ya pergilah dia. Begitu dia pergi tambah nangis tambah ketawa. Balik lagi, beb kenapa? Tetap dia jawabnya apa? Enggak ada apa-apa. Salah enggak lakinya pergi? Enggak salah. Karena perempuannya bilang apa? Enggak ada apa-apa. Ini perbedaan karena wanita memaksa suaminya, lu itu pakai perasaan dikit dong. Udah lihat gue berkaca-kaca pakai ditanya lagi. Bawa langsung kepada persoalan. Tapi wanita juga udah ditanya jawabnya enggak ada apa-apa. Wanita harus terus terang supaya terang terus. Betul ya. Tapi karena dia baik dia tanya lagi, oh iya ini tanggal 20-22 ini mungkin duitnya habis kali tanya. Beb duit lo habis ya? Itu dia dari tadi. Kenapa pakai ditanya-tanya katanya. Nah kalau gak ngerti berantem saudara. Karena yang satu balok, yang satu baper. Yang lagi pacaran ngalamin gak? Kadang-kadang lu baper banget sih. Nah itu bisa terjadi. Tapi di dalam pernikahan kalau tidak
nggak bisa disinergikan, itu jadi pertentangan, jadi konflik. Tapi dalam pernikahan yang berbeda, disinergikan menjadi kekuatan. Ya, itulah kekuatan dari Tuhan. Katakan amin. Apapun persoalanmu, jadilah kuat. Never and never give up. Terima dengan iman. Yes, mungkin proposal skripsimu ditolak udah berkali-kali. Never and never give up. Berarti Tuhan ingin you do the best. Bongkar lagi, lakukan yang terbaik. Dan katakan doa dulu sama Tuhan. Maka kau akan lihat, Tuhan, aku hanya mau melakukan dengan kekuatan roh-Mu. Maka segera akan diterima, segera akan ditandatangani. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan takut dengan masalah. Nomor satu, hadapi setiap masalah. Karena roh yang ada di dalam dirimu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Katakan yes. Yang kedua, mari kita lihat. Apa pesan Paulus dalam doa ini? Ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 18, tolong ditayangkan. 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan dalamnya kasih Kristus. Tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ini 4 dimensi. Dalam ukuran kita, itu 4 dimensi itu ukuran lengkap. Betul? Coba ibu-ibu yang sekarang sedang hamil. Nanti, nih saya mau dapat cucu lagi, anak saya sedang hamil 5 bulan. Nanti mah kalau udah berapa bulan ya, 8 bulan apa begitu masuk 7 bulan, 8 bulan. Nanti ada foto 4 dimensi. Wih keren amat. Begitu keluar langsung semua. Kayak siapa nih, kayak siapa nih. Kayak opungnya, apa kayak odol kayak obor. Atau kayak papanya, kayak mamanya. Hebat. Itu 4 dimensi ukuran paling lengkap. Saya kebetulan kuliah di FMIPA, jurusan farmasi. Tahun 79 saya masuk UI saudara. Jadi saya senang dengan 4 ukuran ini. Betapa luar biasanya Tuhan itu. Dia nyatakan kasih dengan ukuran lengkap 4 dimensi. Betapa lebarnya, panjangnya, tingginya dan dalamnya apa? Kasih Kristus. Aku berdoa dengan segala orang kudus tuh jangan lupa pahami. Pahami itu artinya sampai di mana? Di sini. Ngerti ya. Tapi yang luar biasa tuh ayat 19. 19a coba kita lihat. Nah ini 19 kita baca semua. Kita baca yuk sama-sama 2, 3. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Banyak orang dalam kasih hanya sebatas pengetahuan. Tetapi doa Paulus, aku berdoa supaya engkau dapat memahami betapa panjangnya, lebarnya, tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Itu belum titik. Dan dapat mengenal kasih itu. Artinya sampai di sini. Kalau udah sampai di sini, action. Katakan yes. Jangan cuma sampai di sini. Karena apa? Lebih dari segala pengetahuan. Mengampuni. Nggak mungkin Bu, saya mengampuni dia. Orang dia kok. Dia yang berjanji, dia yang mengingkari. Saya ditinggal Bu 15 tahun dengan anak-anak. Sekarang saya suruh mengampuni suami saya. Nggak bisa Bu, nggak bisa. Saya ngalami gitu. Ada. 15 tahun ditinggal sama suaminya. Suaminya sempat sudah nikah tumbuh-tumbuhan. Tahu nikah tumbuh-tumbuhan? Nikah siri. Iya, sempat. Tapi akhirnya dia disadarkan oleh roh Tuhan. Dia kembali ke rumahnya. Tapi Kristus berkata dalam hidupnya, lepaskan pengampunan. Itu namanya baru action. Nggak cuma di sini soal kasih, tapi di mana? Di sini. Mengasihi nggak mungkin Bu. Orang dia yang putusin saya. Waktu pacaran pakai ayat. Janji jadiannya itu pakai ayat. Banyak yang begitu. Jadian pakai ayat. Saya lagi mahasiswa juga ada yang kejar saya pakai ayat. Saya tadi malam mimpi.
Saya lihat wajahmu dan aku membaca Mazmur 121. Waduh saudara, saya gemeter, saya bilang begini, kalau kamu dapat mimpi, saya juga harus dapat mimpi. Itu yang benar. Jadi kalau ada orang yang naksir pakai ayat, bilang, tunggu dulu ya, jangan langsung, nggak level, tahu nggak level. Jangan pernah bilang sama orang yang naksir kamu, bilang nggak level, jangan. Doa sama Tuhan. Yuk kasih waktu sama Tuhan. Kalau memang kamu dapat, saya harus dapat. Saya udah doa tuh nggak dapat tuh. Sorry ya. Mungkin bukan ini yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Karena apa? Cinta itu keputusan, cinta itu bukan perasaan. Catat baik-baik. Cinta itu keputusan, bukan perasaan. Apalagi tergila-gila, no. Ya, mari. Dapat memahami betapa panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu. Walaupun itu melebihi segala apa? Pengetahuan. Bagi orang dunia, mungkin ketika kita menyatakan kasih kita, orang berkata, kok mau ya? Tapi itu melebihi segala pengetahuan. Dan saya percaya ketika itu kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Oh dahsyat men. Katakan amin. Ya, dalam keluarga aja sederhana. Kita praktekin kasih Tuhan. Kan Tuhan bilang, hai suami, kasihilah istrimu. Yang suami-suami coba angkat tangan, suami-suami. Oke, nggak banyak ya. Tapi calon suami angkat tangan. Kok nggak ada yang mau ngangkat pria-pria nih? Aduh sedih saya nih nggak mau menikah apa ya. Yuk calon suami pria-pria angkat tangan. Yes gitu dong. Ya engkau jantan, nyatakan keperkasaanmu. Katakan yes. Ya. Jadi ini tadi mau ngomong apa sampai lupa lagi. Ya, jadi ini pria ini apa tadi ngomong apa saya? Sampai lupa saya. Oh ya, suami-suami. Hai suami, kasihilah istrimu. Tuhan gak bilang begini, hai suami, mengertilah istrimu. Karena apa? Kalau disuruh mengerti, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, suami susah ngerti istrinya. Karena istri itu antik and unik. Buktinya dia bilang, Beb tunggu sebentar ya, lu di parkiran, gue cuma beli susu, masuk supermarket tuh. Udah parkirnya susah kayak depan tadi, parkir tunggu sebentar beli susu. Ternyata begitu dia masuk di supermarket ada sale. Dia keliling dulu, ya lihat metode seorang pria dan wanita belanja beda. Kalau pria itu belanja ada plusnya, plus lihat-lihat, plus cek harga. Bener gak? Udah setengah jam gak keluar di telepon. Ya sebentar. Gue lagi cek harga nih. Keluar dia. Hampir 40 menit. Beb, ternyata harga yang susu di rumah kita lebih murah dari di sini. Jadi lu belum beli? Belum. Aduh. Ampun. Nah ini model gini disuruh hai suami, kasihilah istrimu. Kalau disuruh mengerti, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua kagak ngerti. Karena buat wanita dia lebih memakai perasaan. Buat dia ketika dia beli susu dengan harga yang murah, ada kelegaan yang luar biasa. Dan dia bisa telepon temannya, lu tahu nggak susu bayi di situ lagi murah, no beli banyak-banyak. Itu wanita. Jadi pria cuma bilang gini, iya gua ngerti lu deh nggak apa-apa. Jadi Tuhan bilang apa? Ngerti, nggak ngerti, hai suami kasihilah istrimu. Suami-suami yang punya istri di sebelah lihat dong. Lihat pak, ya gue mau sayang lo gitu ya. Nah ini lakukan firman itu. Bukan dengan pengetahuan, hanya dengan pengetahuan. Tapi lakukan walaupun itu melebihi segala pengetahuan. Amin. Kita beri dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena saya sudah harus selesai, udah lewat nih waktunya saya. Ayat 20. Ya, yang ayat ke-20. Kita baca yuk. Ini poin terobosannya di sini. 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah, kita baca sekali lagi, kata jauh gitu ya. Biar kita tahu
bahwa ternyata Tuhan itu berkuasa luar biasa. Katakan yes. Ya kita baca sama-sama sekali lagi. 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Karena apa? Doa kita terbatas. Pikiran kita juga terbatas. Ada yang kuliah di kedokteran, coba angkat tangan. Oh enggak ada. Oh ada 2, bener ya. Otak kita kan cuma sebesar bakpao ya. Bener gak? Bener gak Pak? Otak kita sebesar bakpao ya, kurang lebih ya. Segini ya, segenggam. Ya setahu saya dulu begitu saya belajar faal. Betul? Terbatas. Coba satu saraf aja putus. Dan itu saraf penciuman. Orang kebauan, Anda bilang enggak tuh enggak bau tuh. Bener gak? Ih bau banget, enggak tuh enggak bau tuh. Orang bilang, ih wangi, enggak tuh enggak ada wangi. Rusak satu saraf aja Anda mengalami masalah. Karena apa? Otak kita terbatas. Tetapi betapa sering saya membatasi Tuhan yang tidak terbatas. Di dalam otak saya yang terbatas. Sehingga saya tidak mengalami mujizat. Ini yang saya rindu, mari kita terobos hari ini. Bahwa bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Saya kasih kesaksian anak saya. Kali ini saya kesaksian anak saya yang pertama. Dari kemarin saya kesaksian anak saya yang kedua. Karena anak saya yang kedua mungkin ada yang jadi followersnya. Itulah Aca Sinaga. Ya, dia menikah dengan Andy Ambarita tinggal di Sydney. Tapi anak saya yang pertama juga punya kesaksian yang luar biasa. Saya dengan Pak Jaliaman ini hamba Tuhan full time. Setelah dari UI, saya tinggalkan UI dan saya masuk sekolah Alkitab. Saya masuk di I3 di Batu. Suami saya sudah lebih dulu. Dan sebagai hamba Tuhan kami rindu anak-anak kami boleh kuliah di luar negeri. Tetapi kami enggak punya uang. Kami hanya bisa kuliah di Jakarta aja luar biasa. Tuhan memberkati sehingga anak saya selesai. Sebelum selesai lagi skripsi, saya punya kenalan. Dan berkata karena dia orang Deplu, nanti Putri kalau kamu sudah selesai tolong masukin CV-nya sama Om, nanti ikut Om. Saya akan tempatkan kamu di luar negeri. Benar saudara, apa yang terjadi? Singkat cerita anak saya pertama akhirnya ditolong oleh teman saya menjadi staf lokal ya di KJRI Johor Bahru di Malaysia. Waktu itu saya mengantar dia, saya mau memberangkatkan dia, saya sampai Jaliaman antar. Saya nangis, saya bilang Tuhan berikan jodoh yang takut akan Tuhan. Kalau lihat secara mata di Malaysia siapa ya Tuhan? Begitu ibadah di GBI cewek semua. 90%, 95% itu cewek semua. Kalau kita pelayanan cabang kita di Malaysia itu besar-besar saudara, tapi itu cewek semua. Nggak ada, kita berpikir aduh Tuhan tapi aku percaya Tuhan. Kita berdoa dapat pekerjaan aja udah syukur. Saya percaya Tuhan akan kasih bonus. Nah itu, apa yang terjadi? Ternyata Tuhan kirim ada seseorang, ada di kedutaan, dari kepolisian dikirim ke sana. Ya singkat cerita mereka ketemu dan akhirnya menikah. Doa minta pekerjaan. Tuhan kasih pekerjaan, bonusnya Tuhan kasih jodoh. Ngerti? Bagi dialah yang dapat melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Saya pernah mendoakan satu pasangan di salah satu cabang kita di luar pulau saudara. Dan dia berkata tuh Pak doain kami belum punya anak sudah sekian tahun menikah. Satu aja tuh kita punya anak satu aja udah senang. Kita doain waktu itu. Kira-kira menjelang 3 tahun saya kembali ke tempat itu saudara. Dia datang membawa 1 anak dan istrinya sudah hamil. Pak ibu ingat gak kita cuma minta anak 1. Ternyata hari ini kita mau dapat 2 anak. Berarti bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih dari apa yang kita doakan. Jangan pernah batasi Tuhan. Jangan pernah batasi Tuhan. Karena dia sanggup melakukan lebih dari apa yang engkau doakan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Betapa sering
kita membatasi Tuhan di dalam otak kita yang terbatas. Makanya saya tidak mengalami mujizat Tuhan. Hari ini pegang otak saudara. Yuk gini. Biarlah terjadi breakthrough. Yuk ngomong sama-sama. Dalam nama Yesus katakan, biarlah terjadi breakthrough dalam pikiran saya. Aku tidak mau membatasi Tuhan. Aku mau percaya bahwa Tuhan dapat berkarya lebih dari apa yang aku doakan. Lebih daripada apa yang aku pikirkan. Terbukti dari kuasa yang bekerja dalam kehidupan kita. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari anak-anak muda. Walaupun saya udah usia baby boomer saudara. Dengan Pak Jaliaman. Tapi saya senang ketemu dengan anak muda. Karena saya percaya bangsa ini ada di tanganmu. Masa depan bangsa ini, masa depan gereja ini ada di tanganmu. Tuhan sanggup melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Saya gak punya waktu untuk menyaksikan kesaksian Aca. Lebih dari apa yang Tuhan, yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan. Tuhan sanggup berbuat dalam kehidupan kita semua. Kata kuncinya, katakan pada dirimu. Saya tidak mau membatasi Tuhan. 2, 3. Sekali lagi lebih kuat, saya tidak mau membatasi Tuhan. Udah 2 kali ngomong sama sendiri, ngomong sama kanan kiri. Jangan batasi Tuhan ya. Jangan batasi Tuhan. Tuhan akan lakukan breakthrough dalam kehidupan kita. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya undang WL maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri. Serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan membreakthrough pikiranmu. Engkau akan terus naik. Engkau terus naik menggenapi rancangan Tuhan. Kasihi Tuhan. Yesus, namamu indah. Kau kekasih hatiku. Kau dambaan jiwaku. Katakan sekali lagi, Yesus namamu indah. Yesus namamu indah. Kau kekasih hatiku. Kau
Mari buka kehidupanmu di hadapan Tuhan. Buka kehidupan. Tahun ini adalah tahun kelahiran yang baru. Tuhan rindu melakukan banyak perkara ajaib dalam hidup. Tuhan akan melahirkan ide-ide baru. Tuhan akan melahirkan karya-karya baru. Tuhan akan melahirkan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Jangan pernah batasi Tuhan. Jangan pernah batasi Tuhan. Yes, yes, aku berdoa dalam nama Yesus. Lakukan breakthrough dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam pikiran kami. Aku mau di breakthrough oleh Tuhan. Aku tidak mau membatasi Tuhan. Di dalam pikiranku, di dalam doaku, aku mau mengalir bersama Tuhan. Aku mau dipimpin oleh Tuhan. Engkau akan berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Engkau akan berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan. Terima, terima, terima dengan iman, terima dengan iman, terima dengan iman, terima dengan iman. Oh rabasyara labayara labayara. Rabasyara labayara labayara. Nama kakara labayara. Yes, terima kasih. Adakah di antara saudara yang berkata, aku sedang dalam masalah. Tapi puji Tuhan, aku percaya masalah ini akan membawa aku untuk melihat mujizat. Aku gak mau putus asa. Biarlah aku dapat memahami. Bukan hanya memahami, tapi mengenal, naik level yang lebih tinggi. Bukan cuma paham kasih Kristus. Aku rindu naik level yang lebih tinggi. Mengenal kasih Kristus. Mengenal kasih Kristus. Walaupun itu melampaui segala pengetahuan. Dan aku percaya Tuhan akan terjadi. Aku rindu ada breakthrough. Breakthrough, terobosan. Kalau ini doamu, kalau ini kerinduanmu, angkat tanganmu. Saya akan berdoa. Mari angkat tanganmu, angkat tanganmu. Terima, 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 terima. Pengurapan, breakthrough, breakthrough, breakthrough. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima, 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 terima. Yes, yes. Orabayara, orabayara, orabayara. Irabasyara, orabayara, orabayara. Irabasyara, orabayara, orabayara. Yes, yes. Genapi. Destiny ilahi digenapi. Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan. Terima, terima, terima. Terima dengan iman, terima dengan iman. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur doa Paulus akan menjadi kenyataan dalam hidup kami. Kami akan menjadi pribadi yang kuat. Kami menjadi suami yang kuat. Kami menjadi istri yang kuat. Kami menjadi orang tua yang kuat. Bahkan kami percaya kami anak-anak muda yang kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan